Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau kariha al-musyrikun walau kariha al-kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه. أما بعد. Dan kami hormati para habaib, para ulama, dan kami hormati segenap keluarga almarhum Ilah Rahmatul Gajum Ilah Haji Iskandar, khususnya Ibu Nyai yang kami hormati, mudah-mudahan banyak umur sehat walafiat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah kita saksikan tadi banyak pernikahan daripada pemuda-pemuda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernikahan adalah bukan hanya sekedar hubungan biologis, tapi ibadah bagi umatnya Nabi. Asal niatnya benar. Asal niatnya benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada pemuda yang untuk segera kawin. Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. Pemuda, wahai pemuda, siapa yang mampu untuk memenuhi kebutuhan zahir batin, kawin. Karena perkawinan itu menjaga pandangan kamu daripada melihat yang tidak diridhai Allah, dan menjaga kelamin kamu daripada melakukan perzinaan atau yang lainnya yang dilarang oleh Allah, homo, lesbian, onani dan lain-lainnya. Kawin lebih baik ya kawan. Kawin itu adalah satu cara untuk menghindari dosa-dosa besar. Apalagi kawinnya seorang yang baik dengan perempuan yang shalihah, bisa meningkatkan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tazawwaja faqad ahraza syatra dinihi falyattaqillah fi syatril baqi." Siapa orang yang telah kawin, berarti separuh ajaran agama sudah ia laksanakan. Tinggal menjaga yang separuhnya. Lebih enteng kalau orang yang sudah kawin. Orang yang kawin itu insya Allah bisa pandangannya tidak sampai melihat yang haram, kemudian tidak sampai dia melakukan perzinaan atau muqaddimatuz zina. Tinggal meningkatkan ibadah, meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah kawin masih zina, itulah yang itulah yang termasuk dosa besar. Itu dosa yang sangat besar, bahkan dalam hukum Islam tidak layak hidup. Tidak layak hidup itu dilempar batu, dirojom Pak, dimasukkan separuh badan, dilempar batu sampai mati dalam hukum Islam. Nggak layak hidup. Kenapa? Udah kawin masih zina. Udah kawin masih zina. Zani maksud itu termasuk hayawan dan muhtaram, makhluk hidup yang tidak terhormat. Statusnya sama dengan babi. Babi itu
Kalau kita punya makanan, kemudian ada kucing lapar, makanan kita lebih kasih kucing yang lapar. Tapi kalau ada makanan, ada orang tua yang udah kawin tapi masih zina, biar mati kelaparan dia. Jangan dibantu dia, kecuali dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu. Ini hayawan al-muhtaram, ada 6. Kalau belajar Safinah itu kenal semuanya. Ringkas daripada ceramah ini, karena saya harus pergi ke Madura sebentar lagi. Saya ingin menerangkan tentang beberapa persiapan untuk kawin. Ada seorang perempuan bernama Asma binti Kharijah. Asma binti Kharijah Al-Fazari. Dia nasihatkan kepada putrinya sebelum kawin. Ini kadang-kadang kita ini persiapan kawin hanya kuade, persiapan kawin hanya hiburan, persiapan kawin hanya makanan, hanya jajan. Sebenarnya enggak. Yang kawin, yang mau kawin dipersiapkan. Yang laki supaya jadi suami harapan istri, yang perempuan dipersiapkan jadi istri harapan suami. Nah, kalau anaknya nggak dipersiapkan, cuma jajannya enak, tapi sebentar lagi keluarganya berantakan, nggak lama pisah nantinya. Nah, Asma binti Kharijah kepada putrinya yang mau kawin, ia nasihatkan. Ini penting dinasihatkan oleh ibu-ibu, paham Bu? Jadi ibu-ibu ini kadang-kadang mikir pakaiannya saja, rame-ramenya saja, wadinya saja, berpuluh-puluh juta, bahkan beratus-ratus juta. Padahal bukan itu yang dibutuhkan. Beliau Asma binti Kharijah Al-Fazari berkata kepada putrinya, innaki kharajti minal ushyi alladhi fihi darajti fasirti ila firashikan ta'rifihi wa qarinin lam ta'lafihi. Wahai putriku, kamu itu ibarat burung keluar dari sangkarnya menuju ke tempat yang asing. Dulu kau tinggal sama ibu, dulu kau tinggal sama bapak, dulu kau tinggal sama keluarga. Di sini kamu dimasakkan untuk makanan kamu, pakaian kamu di sini dicucikan, di sini kamu dilayani. Sebentar lagi kamu akan masuk kepada keluarga yang bukan keluarganya kamu, pendamping yang tidak seperti dulu lagi yang belum kamu kenal. Maka kamu harus berubah sikap, wahai anakku. Jangan kamu bermanja-manja di rumah orang lain seperti di rumahmu. Jangan kamu tadi itu bermanja-manja kepada orang lain seperti ibu dan bapakmu. Fakuni lahu abdan, fakuni lahu amadan, yakun lagi abdan. Wahai putriku, jadilah kamu untuk suami kamu seperti budak perempuan, maka suami kamu akan siap menjadi seperti budak laki. Kalau kamu tadi itu melayani suami kamu dengan sepenuhnya, ya masakan untuk suami kamu, yang mijetin suami kamu, yang merayu-rayu suami kamu pun akan jadi budak untuk kamu. Artinya memperjuangkan untuk kamu, untuk kebutuhan kamu. Mancal siap, macul siap, mikul siap. Kenapa? Untuk istri yang sayang kepada dia, untuk istri yang selalu membahagiakan dia, untuk istri yang selalu senyum kepada dia. Fakuni lahu ardan yakun laki samaa. Wahai putriku, jadilah kamu seperti bumi untuk suami kamu, maka suami kamu akan siap menjadi langit untuk kamu. Bumi, saudara, selalu ada di bawah. Artinya tawadhu kepada suami. Bumi itu adalah siap untuk ditanami, digarap sawahnya, kebunnya,
ladangnya siap. Istri tadi itu melayani suami kapanpun suami membutuhkannya. Jadilah kamu seperti bumi untuk suami kamu. Suami kamu akan menjadi seperti langit yang akan melindungi kamu. Oh bumi perlu matahari, disiapin. Oh bumi perlu bulan, disiapin. Oh bumi perlu air, dihujani. Begitulah seorang suami ketika melihat istrinya selalu siap, selalu melayani dia, tidak pernah membantah tawadhu, maka seorang suami yang baik akan di langit. Dilihat, ya Allah, ini istriku selalu melayani aku, jangan sampai kekurangan kebutuhannya, minyaknya, kemudian bedaknya, sabunnya, mungkin garunya, dupanya, dan lain-lainnya. Kenapa? Karena seorang suami bagaikan langit, seorang istri bagaikan bumi yang saling melengkapi. Kemudian beliau menyatakan juga, fakuni lahu wardan yakul laki sahiya. Jadilah kamu wahai putriku kepada suami kamu bagaikan bunga mawar yang indah dipandang, maka suami kamu akan selalu menyirami karena khawatir bunga mawar akan layu, apalagi mati, apalagi kering. Begitulah seorang istri, selalu nampak cantik, selalu nampak menarik di hadapan suami, sehingga suami akan selalu merawat dia karena khawatir istri akan meninggalkan dia. Fakuli lahu mihadan yakun laki imada. Jadilah kamu seperti hamparan untuk istri kamu, maka untuk suami kamu, maka suami kamu akan menjadi bagaikan tiang yang akan menyanggah kamu. Alhasil keseimbangan antara suami istri harus ada. Istri mempersiapkan bagaimana dia menjadi perempuan yang sangat menarik untuk suami. Harus harus lebih pandai daripada pelacur, lebih cantik daripada orang yang ada di luar di hadapan suami. Jangan nanti cantiknya ada di luar, di rumah nggak cantik. Minyaknya dipakai kalau ada keluar rumah, orang lain menikmati. Di dalam rumah seperti serbet, bau dapur. Make upnya dipakai kalau mau keluar, kalau dalam rumah ya seperti kresek sudah, nggak menarik sama sekali. Pakai pakaian yang paling menarik ada dalam rumah. Bersoleklah yang terbaik ada di rumah. Kenapa? Karena itulah sifatnya perempuan yang salihah. Kalau perempuan tadi itu bersolek ketika keluar dari rumah, nggak benar. Itu adalah satu kesalahan. Itu penghibur orang lain, bukan penghibur daripada suami. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatin ula. Jangan kamu tadi itu membuka badan, bersolek-solek seperti perempuan zaman jahiliyah. Itu perempuan zaman jahiliyah begitu, Pak. Kenapa? Karena menjadi penghibur mereka kepada suami yang kepada laki-laki yang ada di luar. Itu perempuan jahiliyah begitu. Karena itu orang Arab paling gak senang punya anak perempuan. Kalau punya anak perempuan lebih baik mati kecil aja lah daripada besar dibuat painan sama laki-laki yang ada di luar. Begitu maksudnya mereka, tapi itu kebodohan. Itu adalah kebodohan. Tapi sekarang enggak, anaknya dibesarkan untuk supaya ditampilkan di laki-laki yang lain, di laki-laki luar. Lebih bodoh saudara ternyata. Lebih bodoh yang ada di zaman sekarang. Kemudian Asma binti Kharijah menasihatkan kepada putrinya tadi itu beberapa hal. La terhafidhi fayaglaki. Jangan kamu itu mengurung diri kalau di muka suami, kamu akan ditinggal. Maaf kalau pakaian di hadapan suami pakaian yang
betul-betul merangsak gitu. Nggak pakai selimut, nggak mau dideketin, tidurnya nggak mau menghadap, ya ditinggal nanti. Jangan kamu itu menutup diri di hadapan suami. Kamu akan ditinggal wahai putriku oleh suamimu. Wala taba'adi anhu fayansaki. Jangan kamu menjauh daripada suami kamu. Kamu akan dilupakan. Keluar terus ini istri, menjauh terus. Ada arisan ikut, ada rapat ikut, ada resepsi ikut, ada di rumah nggak kelihatan, yang kelihatan pembantu terus. Dilupakan nanti. Kenapa? Dia akan cari perempuan-perempuan yang bisa berdampingan kepada dia. Jangan kamu menjauh daripada suami kamu, maka suami kamu akan melupakan kamu. Insyaallah. Fagrubi minhu wa indana minki fagrubi minhu. Kalau suami mendekat kepada kamu, jangan menghindar. Sambut dengan pelukan, sambut dengan ciuman, sambut dengan senyuman, sambut dengan semakin kamu mendekat kepada dia. Bermesrahlah kepada suami kamu ketika suami kamu mendekat kepada kamu. Wa inna aminki fab'udi anhu. Tapi kalau suami itu sudah menghindar daripada kamu, kamu jangan mendekat. Kenapa? Mungkin lagi dia emosi dari luar, mata sudah melotot. Kemudian suami tadi itu menghindar dari dia, ingin sendiri, jangan dekat-dekat dulu. Khawatir nanti luapan emosi yang di luar akhirnya terluapan kepada kamu. Lihat situasi dan kondisi yang paling tepat ketika kamu tadi itu bersama suami. Ini perempuan yang hebat. Tahu kapan dia tadi itu dibutuhkan, apa yang dibutuhkan, bagaimana cara yang paling disenangi oleh suami. Khawatir nanti ketika dia lagi rame ada di luar, didekati sama istri, emosinya lari ke istri nantinya. Insyaallah. Wahfadhi anfahu wa sam'ahu wa 'ainahu. Jaga wahai putriku hidung suami kamu, jaga telinga suami kamu, jaga mata suami kamu. Fala yasummanna minki illa tiba. Jaga hidung suami kamu, jangan sampai mencium kecuali bau harum kamu. Bau harum kamu. Pakai minyak wangi kalau nggak ada istri, kalau nggak ada suami. Bau kapur barus. Habis ngepel ngadap suami, bersihkan diri, jaga hidung suami kamu, jangan mencium dari kamu kecuali bau harum kamu. Jaga telinga suami kamu, fala yasma' illa hasana atau husna. Jangan sampai mendengarkan dari kamu telinga suami kamu kecuali ucapan-ucapan baik kamu. Penuh rayuan, mas sampai mau tambah hari, tambah tua, tambah ganteng mas. Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa kalau suami udah kempong. Nggak apa-apa. Jangan sampai mendengarkan yang tidak disenangi, maka akan terjadi nanti satu keretakan dalam keluarga. Wala yanzur illa jamila. Jangan jaga mata suami kamu, jangan melihat kamu kecuali kecantikan kamu. Saudara, perempuan dulu kalau suami bangun tahajud, istri mandi, paes, kemudian dia sholat tahajud menghadap kepada suaminya, udah cantik. Ini enggak. Suaminya bangun tidur, istrinya menghadap, saya anak KTI katanya. Males, Pak. Males. Karena
karena itu, kalau Anda punya anak perempuan supaya dihargai oleh suami, Anda bentuk anak tadi itu menjadi istri idaman suami. Kalau Anda punya anak laki, untuk yang akan berkeluarga, bentuk anak laki yang bertanggung jawab, yang dia juga menjadi idaman daripada Saya mau tanya, kalau kamu kepingin kelihatan istri kamu cantik, kira-kira istri kamu kepingin kelihatan kamu apa? Ya tampan, yang bersih juga. Jangan istri suruh pakai minyak tapi ini bau kerbau, nggak bener. Walahunna mithlu alladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Perempuan itu harus diperlakukan baik sebagaimana wajib bagi perempuan memperlakukan baik kepada suami. Kata Ibnu Abbas, inni uhibbu an atazayyana li imraati kama uhibbu an tatazayyana li. Aku itu senang berpaes untuk istriku sebagaimana senangnya aku istriku berpaes untuk aku. Sama. Jangan mentang-mentang jadi suami kemudian istri suruh melayani dia, kemudian suami mau enaknya sendiri. Gak benar itu, saudara. Ada orang Arab itu berpesan begini kepada anak-anaknya lagi. Pesannya begini, la tankihu minan nisa sittah. Jangan kamu kawin perempuan yang mempunyai 6 sifat ini. Model perempuan tipe 6 ini jangan dikawin. Pertama, andana, ay katsiratul andin, yang suka mengeluh, dikit-dikit sakit, akhirnya jadi perawat kau. Cari yang sehat, yang seger juga. Didekati bukan bau minyak, bau balsem, kerokan terus. Karena itu perempuan, Anda di hadapan suami jangan Anda kelihatan sakit terus. Kadang-kadang diikat kepalanya ngeludek. Anda harus tampil sebagai perempuan yang seger, yang sehat di hadapan suami. Ya kalau sakit bener nggak apa-apa, tapi kalau sakit dikit-dikit ya jangan, sudah abaikan sakitnya. Yang penting suami hebat, merasa puas dengan kamu. Di sini ada goyong, kemudian di belakang ada 7 goyongnya, masih ada bau minyak kayu putih lagi. Ya udah, mau dideketin ya malas suami, apalagi bukan kelihatan mulus kulitnya, kerokan ada di belakangnya, males. Jangan kawin dengan perempuan yang sering sakit-sakitan. Pilih perempuan yang sehat, segar bugar. Ya perempuan juga begitu. Jangan kawin laki yang suka sakit-sakitan. Akhirnya nonton terus nanti, ngerawat terus. Kemudian yang kedua, wala manana, yang selalu dia tadi itu undak-undak berbahasa Jawa. Apa? Selalu dia tadi itu menceritakan kebaikannya. Saya sudah masakkan masjid, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu. Cuma Anda semakin pegel nantinya. Kenapa? Banyak tuntutan. Aku sudah gini, kamu harus begini. Gitu. Cari perempuan yang tulus, melayani kamu karena cinta, melayani kamu karena sayang, melayani kamu karena melaksanakan satu kewajiban. Wah, hebat jadinya. Jangan menanam perempuan yang selalu mengundang-undang, ya, selalu menceritakan kebaikannya, entah lagi banyak menuntut kebaikan kepada kamu. Wala hanana, jangan kamu tadi itu
kawin dengan perempuan yang punya kasih sayang dengan suami yang lain melebihi daripada kamu. Misal kalau kawin dengan janda, yang diceritakan suami dulu, suami saya dulu itu lebih ganteng dari kamu. Iya betul lah. Atau punya anak dari kau dan punya anak dari yang lain, yang lebih cinta kepada anak yang lainnya daripada anaknya kamu. Sulit nanti kamu akan menjadi cemburu pada dia. Gak akan bisa rumah tangga tadi itu menjadi harmonis nantinya. Kenapa? Mau tidak mau, kamu sebagai seorang suami inginnya adalah orang yang paling unggul di hadapan istri. Benar nggak? Orang yang paling dihormati di hadapan istri. Yang berikutnya, wala haddagah. Jangan kawin dengan perempuan yang suka mandangnya materi. Beliin cincin itu mas, berlian. Dibilang berapa? 200 juta. Ya Allah, lebih mahal cincinnya daripada tangannya. Ya jangan cari perempuan yang begitu. Cari perempuan yang pandai mensyukuri. Masya Allah, suami saya sudah punya sepeda motor, nikmatnya boncengan sama suami. Nah begitu, lebih dekat daripada naik mobil, lebih lengket daripada naik mobil. Perempuan yang begitu. Jangan perempuan saya kepingin seperti itu. Kenapa? Suaminya berikan Mercy, lah kamu sepeda pancal misalnya. Orang lain-lain pak, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kalau memang ma'isyah kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama ratakan. Ada yang rezekinya lebih, ada yang rezekinya juga kurang minus. Karena itu lihat keunggulan suami, jangan karena materi. Ya Allah, dia dikasih memang hartanya lebih, tapi kok suami saya sayangnya lebih sama aku. Lah, itu lebih berharga. Iya ya, dia memang jabatannya tinggi, tapi suami saya lebih tampan. Lah, pasti ada kelebihan yang Allah berikan kepada suami kan? Suami kamu. Nah kalau nggak ada kelebihan sama sekali, masih ada kelebihan yang harus kamu syukuri. Ada satu perempuan cantiknya luar biasa, suami yang jeleknya luar biasa. Udah pendek, hitam, botak lagi. Orangnya heran, tapi ini perempuan tetap dia baik sama istri. Akhirnya si suami ini ngomong sama istrinya, alhamdulillah, saya syukur punya istri kamu cantik seperti begini, solihah lagi, cinta, khidmat lagi sama saya. Saya bersyukur sama Allah. Ya mas, sama saya punya suami Anda, walaupun begini, saya mungkin bisa mengharapkan pahala sabar aja. Kalau sampai pahala syukur, saya pahala sabar lah. Mungkin karena sabar tidak bisa diangkat oleh Allah derajatnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jangan-jangan nanti pahalanya dapat pahala besar karena sabar. Dapat suami yang jelek. Nah, insya Allah masih baik-baik ini. Baik, yang berikutnya, wala barraqah. Jangan kamu tadi itu kawin dengan perempuan kalau paes terlalu lama. Ini kalau di muka itu pakai lipstick aja setengah jam, sisir setengah jam, ngantuk suami tidur. Yang sekiranya dia pandai merawat diri, nggak lama-lama lagi hasrat, kalau tidak disalurkan don pak, don. Apalagi sekarang, masya Allah, ada suami main HP istri. Dengarkan baik-baik perempuan, kalau anda kepingin disayang sama suami anda, kalau di hadapan suami anda, batalkan semua urusan. Lagi ngobrol sama orang, lagi ngobrol sama temen, kalau ada di hadapan suami, maaf saya lagi ada suami, nanti kita sambung lagi, matikan.
yang dilayani. Ini nggak main game. Suami ngomong nggak direken. Kalau sudah ketemu dengan perempuan ini nggak akan harmonis, saudara. Nggak akan harmonis, saudara. Lebih senang dia ngobrol sama temannya daripada dia ngobrol sama suami. Nggak akan terjadi keluarga yang sakinah, saudara. Yang berikutnya, wala saddaqah, dan jangan kamu tadi itu kawin dengan perempuan yang mulutnya kasar, ucapannya kan kasar. Wih, kalau masak enaknya luar biasa, cantik, tapi ngomongnya pedes. Biasanya, Mas, monggo dirasakan makanan indah. Tangan ini, ini rutongonmu itu. Ya mas, cari perempuan yang lemah lembut, bicaranya sopan terhadap suami. Wah, itu sangat menarik. Ini yang namanya bidadari surga. Rumah tangganya inilah dinamakan rumah tangga surga. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kenapa? Ada bidadari ada di situ yang menghibur. Ada bidadari bersihkan rumah, masuk kamar wangi, saudara. Itu jangan dibiasakan nanti kamar, apalagi punya anak bayi, ambu ompol, jangan langsung ditangani. Itu perempuan dulu itu, kalau sudah suami datang masuk kamar, itu sudah siap kamarnya rapi. Di bawah gerdinnya itu ada jeruk purut, di atas kasurnya itu ada melati dan mawar. Bau dupa ada di mana-mana. Semangat, enak, ada di kamar. Istri cantik, sopan, perayu. Waduh, suami nggak mungkin akan betah ada di luar, ingin segera pulang, saudara. Iya nggak? Masuk rumah kasar, kemudian bau dapur, kemudian masuk kamar bau ompol. Kenapa? Pempes anak nggak dibuang di luar, taruh ada di kamar. Males jadinya. Selain itu lengkapi anak putri Anda pandai masak, buat masakan yang enak, buat kopi enak, buat teh enak. Tehnya kopinya nggak enak, akhirnya suaminya seneng marung. Makanannya nggak enak, ya seneng marung. Janjannya nggak enak, beli di luar, nggak betah jadinya. Tapi kalau buatan istri lebih enak, nggak mungkin akan seneng marung. Kenapa? Enakan masakan istri, lezatan buatan istri buat begitu. Itu bingung, titel aja anaknya ada jadi es jadi itu, masak tempe gosong. Dia nggak akan bisa jadi idaman suami. Yang ada nanti beli, tambah menjadi panja. Akhirnya kebutuhan semakin membengkak, saudara. Mudah-mudahan insya Allah pengantin menjadi jodohan yang serasi, insya Allah. Jadi sebetulnya masih ada suami harapan, tapi insya Allah kalau mau ada kawin lagi aja silakan. Ya, ini sekarang istri harapan. Yang jelas kau harus juga pelajari jadi suami harapan, sehingga dua pasangan ini akan menjadi serasi bagaikan langit dan bumi. Dua pasangan ini serasi bagaikan tangan kanan dan tangan kiri, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikianlah mau'izatul hasanah yang telah diaturkan
oleh Hadratul Mukarram Habib Taufik bin Abdul Qadir Asqaf dari Pasuruan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, barokah fid wad dunya wal akhirah, dan menjadikan para pengantin dijadikan keluarga yang sa'adah, sakinah mawaddah warahmah fid dunya hatta fil akhirah. Allahumma amin.